Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 2099 sampai 2101. Jericho Lee tersenyum. Orang yang Anda kagumi sebenarnya sedang berdiri di depan Anda. Namun, dia kini dalam keadaan menyamar, dan tidak perlu mengungkapkan identitas aslinya. Sial. Saat ini, Xuan Jinliang menjadi gila karena cemburu ketika mendengar orang lain membicarakan sosok terkenal. Dia berada di urutan ke-6 di Disa, tetapi ketiga di Wushen. Yah. Kamu baru kenal Wushen, bukan Wushen sendiri. Seperti apa rupamu? Xuan Jinliang berkata dengan dingin kepada Jericho Lee. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, lemon ada di pohon lemon. Kamu dan aku berada di bawah pohon lemon. Kamu sangat masam, kamu tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu adalah sampah. Bahkan penggunaan provokasi pun sangat buruk. Titik. Sungguh jenius, menurutku itu hanya sampah. Ini bukan kekejaman umum, langsung menjatuhkan Xuan Jinliang ke dalam debu, dia langsung marah, bagaimana menurutmu? Jericho Lee mencabut telinganya. Jiang Sui tidak bisa menahan tawa, yang membuat Xuan Jinliang semakin malu. Pada saat ini, Li Sunyan semakin marah. Kali ini dia keluar dari keluarga untuk mengikuti perintah Li Sengwei dan mengalahkan Dewa Bela Diri agar Dewa Bela Diri dapat mengetahui kekuatan keluarga Li. Segera dia menarik napas dalam-dalam, siap menggunakan keterasingan, meskipun Anda bersama pemberontak itu, tidak ada aliansi yang benar-benar tidak dapat dipatahkan di dunia. Karena Anda tahu siapa yang mendirikan Fengjue Senmen, Anda harus mengetahui kemampuan Li Fengzheng. Anda sebaiknya berlindung di keluarga Li daripada mengikuti anak itu. Jika Anda bisa mendapatkan pengakuan dari Li Fengzheng, Anda akan kaya dan sejahtera di masa depan. Dia mulai menindas dan memikat, menyipitkan matanya dan berkata, kamu telah memberikan kontribusi yang besar dengan membuat bunga pemanjangan kehidupan dan penghancuran jiwa. Tidak masalah imbalan apa yang Anda inginkan. Mulai sekarang, selama Anda bisa berbuat baik untuknya, manfaatnya akan datang dari Anda. Sekarang serahkan bunga perpanjangan hidup dan patah jiwa. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu sentuh. Oh, apakah benar-benar tidak ada imbalannya? Jericho Lee tidak tersenyum. Hal ini membuat Jiang Sui terkejut, berpikir bahwa sulit baginya untuk berkompromi. Dia hanyalah seorang anak muda. Pembelian bagus. Namun, kata-kata Jericho Lee membuatnya marah. Oh, kalau begitu saya ingin artefak. Ambil. Aku akan memberikannya padamu segera. Kata-kata ini. Jericho Lee terkejut, apakah kamu tidak mengatakan apa-apa tentang hadiah? Tidak bisakah aku meminta terlalu banyak artefak? Kebanggaan keluarga Li yang tiada taraf, mengambil artefak seharusnya menjadi hal yang sangat sederhana, bukan? Apakah menurutmu begitu? Orang-orang di tiga keluarga itu terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Artefak. Itu jauh lebih kuat dari Lingbao. Dalam dunia pencaksilat dan Taoisme, senjata roh sudah cukup untuk membuat manusia saling bertarung. Lingbao adalah harta berharga bahkan untuk sekte kelas 1 dan 2. Artefak hanya ada dalam legenda. Beraninya kamu mengatakannya. Karena aku tidak bisa mengeluarkannya, maka jangan menggambar kue besar di sini. Apa menurutmu aku bodoh? Jericho Lee memutar matanya, dia bodoh. Untuk menyerahkan bunga, yang dapat memberikan nilai nyata di tangannya. Kamu. Li Sunyan sangat marah. Haha, sejujurnya, apa yang disebut harga dirimu yang tak tertandingi adalah sampah di mataku. Biarkan aku bekerja untuknya. Kamu biarkan dia berlutut di depanku dan memohon padaku, aku tidak jarang, dia tidak memenuhi syarat untuk beri aku sepatu. Setiap anjing dan kucing bisa datang kepadaku dan menyentuh porselen. Jericho Lee mencibir. Mungkin di mata orang lain, Li Feng kuat, tetapi di matanya, itulah yang terjadi. Setengah budidaya abadi. Sejujurnya, jika Jericho Lee tidak memaksakan kultivasinya untuk tidak menerobos, dengan kecepatan kultivasinya, dia setidaknya akan menjadi master jiwa Gaojing sekarang, dan akan ada kesenjangan level antara kultivasinya di level Banxian. Dari master jiwa, dia bisa menyempurnakan ramuan itu, dan dengan mudah meningkatkan prestasinya. Tapi dia tidak memperhatikan kecepatan peningkatan kultivasi, tetapi pada efektivitas tempur yang sebenarnya, jadi bakat yang dibanggakan oleh orang lain sama seperti ini dalam dirinya. Mata. Selain kultivasi, apa yang bisa dibandingkan dengan Li Fengzheng? Dia bisa menghancurkan Li Fengzheng dalam alkimia, pemurnian senjata, susunan dan pesona. Kecuali Li Fengzheng telah menguasai cara yang dia tidak bisa, dia bisa mengatakannya. Dasar bajingan.
Pei Hong menjadi sangat marah. Bajingan kecil, beraninya kamu menghina presiden. Li Sunyan juga sangat marah. Dia memandang Jericho Li dengan wajah muram. Nak, Li Fengzheng adalah murid sejati leluhur Kongtong. Kamu berani menghinanya. Menurutku kamu lelah hidup. Teruslah bertiup. Aku akan mendengarnya. Jericho Li membalas, semua jenis bakat yang dipamerkan di hadapanku pada akhirnya seperti ini. Tidak terkecuali Li Fengzheng. Li Sunyan tidak tahan lagi, Tuan Pei, tunggu apa lagi? Lakukan, ya, Pei Hong menerima perintah itu. Dia tidak dapat menahannya untuk waktu yang lama. Dia tidak akan pernah membiarkan Li Fengzheng dihina. Tapi saat dia hendak memulai, beberapa orang bergegas keluar. Oh, semuanya ada di sini. Aku tidak menyangka keluarga Li dari Bai Yunfeng akan bergabung. Ini benar-benar menarik. Begitu para pengunjung muncul, ada seruan dengan reaksi berbeda di tempat kejadian. Qiao Dingsu. Dia memang muncul, dan Ni Dekang serta Zheng Chang semuanya mengenakan celana yang sama. Wajah Jiang Weiping sedikit jelek, dan matanya tertuju pada beberapa dari mereka. Kali ini, mereka datang untuk berpartisipasi dalam operasi, selain bersaing untuk mendapatkan bunga dan harta pembaharuan hidup dan penghancuran jiwa, dan kemudian mereka datang untuk membunuh Zheng Chang. Sekelompok sampah. Jiang Sui menggertakkan giginya dan sangat marah. Tidak mudah berurusan dengan pihak lain karena banyaknya orang. Mengapa mereka ada di sini? Alis Pei Hong langsung berkerut, sangat waspada. Haha. Akhirnya kamu di sini. Aku sudah lama menunggumu. Suan Chongyang sangat senang. Kali ini, tidak hanya Ni Dekang tetapi juga Suan Chongfeng, master lain dalam daftar tiangan keluarga Suan, ada di sini. Yang satu adalah yang ke-16 dan yang lainnya adalah yang ke-13. Selain itu, keluarga Ni ada hubungannya dengan keluarga Suan. Meskipun Ni Dekang tidak dapat membantu, ada kesombongan tiada taraf di belakang keluarga Ni, bernama Ni Wanxing. Adapun Qiao Dingsu, dia juga anggota kapal mereka, dan kekuatannya adalah cukup kuat. Tiba-tiba, pertempuran keluarga Suan benar-benar mengambil alih dua keluarga lainnya dan menjadi yang paling kuat di tempat kejadian. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Wajah Li Sunyan muram. Awalnya, tidak ada orang seperti itu. Dia berdiri di sisi Pei dan hampir menduduki posisi dominan. Sekarang, kekuatan dominan telah diambil alih oleh Suan. Meskipun Suan Chongyang dan Suan Chongfeng tidak sebaik dia di daftar tiangang, mereka bekerja sama. 1 lawan 2, dia tidak yakin bisa memenangkannya. Bab 2100. Haha, Li Sunyan, biarkan saja kamu bangga selama ini, sekarang bagaimana perasaanmu? Suan Chongyang sangat bangga melihat Li Sunyan. Li Sunyan sebelumnya menjadi sorotan, membuatnya sangat tidak bahagia, sekarang dia ingin mencari lapangan. Wajah Li Sunyan kaku, tapi dia tetap tidak menyerah, kalian berdua bergandengan tangan. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku di sini atas nama Presiden Feng Juesen. Kalian harus mempertimbangkannya. Mendengar kata angin Juesenmen, wajah Suan Chongyang dan Suan Chongfeng sedikit berubah. Li Feng benar-benar merupakan faktor yang harus mereka pertimbangkan. Tanpa dia, Li Fengzheng bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga aliran Kongtong yang kuat dan nenek moyangnya. Tuan Suan, gertakannya akan membuatmu takut. Pada saat ini, master dari keluarga Ni membuka mulutnya sambil tersenyum. Namanya Ni Fei. Dia adalah master dari keluarga Ni yang menempati peringkat ke-17 dalam daftar tiangang. Ni Fei, apa yang kamu campurkan? Li Sunyan marah. Kulit Ni Fei acuh tak acuh, hanya izinkan kamu mengaduk, aku tidak bisa ikut campur. Candaan. Jangan berpikir Anda bisa mengandalkan Li Fengzheng di belakang Anda. Kami di sini untuk bekerja untuk Raja dan kali ini. Raja dan murid Li Sunyan tiba-tiba menyusut, menunjukkan warna ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar datang untuk bekerja untuk Raja dan. Faktanya, dia tidak tahu bahwa keluarga Pei juga bekerja untuk Raja dan. Qiao Dingsu juga ada di sini. Kami akan keluar pada saat yang sama untuk memastikan bahwa acara besar Raja dan akan selesai. Bahkan jika Anda memiliki Li Fengzheng di belakang Anda, kami tidak takut. Ni Fei sangat percaya diri. Bagaimanapun, di dunia seni bela diri, dan Wang adalah sebuah tanda. Itu adalah papan nama berhuruf emas dengan reputasi yang hebat. Di balik papan nama ini, tidak hanya mewakili ketenaran, tetapi juga energi yang sangat besar. Qiao Dingsu sekarang berkata sambil tersenyum, sebelumnya kamu berkata mari kita menimbang dengan jelas, sekarang aku ingin mengatakan, bertarunglah dengan Raja dan, kamu harus menimbang dengan jelas.
Apakah kamu yakin ingin bertarung dengan Dan Wang? Wajah Li Sunyan kaku dan jelek. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba memikirkan ide yang menyeramkan. Dia segera menoleh dan menatap Jericho Lee, menunjukkan senyuman ramah. Nak, tadi aku berkata sesuatu yang berat, aku akan menarik kembali kata-kata itu. Jika Anda berjanji untuk bergabung dengan keluarga Lee sekarang, Presiden kami dan Tuan Wei pasti akan memberi Anda sumber daya yang tiada habisnya. Dan membiarkanmu mengendalikanku seperti budak. Orang tua, apakah kamu idiot seperti kamu di keluarga Lee? Jericho Lee tertawa. Dia menemukan bahwa orang-orang ini memiliki begitu banyak kebiasaan buruk. Sayangnya, dia bukan ayah mereka. Tidak perlu membiasakan diri dengan kebiasaan buruk mereka. Dasar bajingan. Ketika plotnya dirobohkan, Li Sunyan sedikit marah, apakah kamu tidak takut mati? Mati. Aku akan mengirimmu ke neraka nanti, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Dia tidak akan membiarkan anjing tua seperti ini pergi. Li Sunyan sangat marah sehingga dia tidak mempedulikan apapun saat ini. Dia berteriak kepada semua orang, benda itu ada di tangannya. Anda bisa mengambilnya. Saya tidak akan ikut campur. Tak tahu malu. Jangan malu. Kamu tidak tahu malu untuk memenangkan hati orang lain sekarang, tetapi kamu tidak bisa membalikkan wajahmu. Jiang Sui marah. Bukankah orang-orang ini ingin bersikap kurang ajar? Dia salah. Bagi sebagian orang, wajah adalah hal yang tidak dapat diabaikan. Gadis kecil, percuma saja kamu begitu marah. Hari ini adalah waktu kematianmu, kata Zheng Changyin di antara kerumunan. Jiang Sui mengertakkan gigi, kamu belum menyelesaikan rekening dengan paman keduaku. Haha, kamu tidak dapat melindungi dirimu sendiri hari ini. Kamu masih berbicara besar di sini. Zheng Chang tidak memiliki rasa takut. Sekarang ada begitu banyak ahli di sisinya, dan dia sendiri adalah master surgawi. Apa yang kamu takutkan? Tidak mungkin kalah dalam situasi ini, oke. Jiang Sui sangat marah sehingga wajahnya membiru, tetapi dia tidak berdaya dan penuh kelemahan. Tuan, kami terlalu lemah untuk melawan mereka. Terutama keluarga Suan, jika kita bergandengan tangan, kita bukanlah saingan. Sebaiknya kita segera mundur. Racun Jiang Huan telah dibersihkan sekarang, tetapi wajahnya masih sedikit pucat, dan dia terlihat tidak baik. Jiang Weiping menggigit giginya dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana kita bisa pergi saja? Ketika orang lain menjadi anjing, kita tidak bisa menjadi anjing. Kita harus bermoral. Sekarang saatnya berbicara tentang moralitas dan keadilan. Jiang Huan menganggap dia terlalu keras kepala. Lakukan apa yang aku katakan. Jiang Weiping menoleh dan menatap Jericho Lee, Tuan Li, bawalah Xiao Xue bersamamu. Saya akan menangani orang-orang ini. Mencium pidatonya, Jericho Lee mengedipkan matanya, sedikit terdiam, berikan kata-kata yang omong kosong, jaga dirimu baik-baik, jangan biarkan aku terganggu, minggir dan tonton. Saya bisa menangani orang-orang ini sendirian. Jangan takut bicara besar. Ketika Pei Hong mendengar kata-kata arogannya, dia langsung tertawa. Suan Chongyang juga bersenandung dengan muram, nak, segera serahkan bunga itu. Mungkin kami bisa mengampuni nyawamu. Apakah anak ini mengenal Wu Shen? Dengan mengetahui dewa seni bela diri, ekorku terangkat ke langit. Hari itu kamu pergi ke Suan Yimen. Apakah anak laki-laki itu sangat sombong? Suan Chongfeng berkata dengan dingin. Benarkan. Aku belum pernah melihat anak laki-laki sombong seperti itu. Bahkan raja dan berani mengejeknya. Menurutku orang ini juga tidak jahat. Burung-burung berbulu berkumpul bersama, Suan Chongyang mencibir. Jericho Lee menarik telinganya, terlihat santai, apakah kamu sudah menyelesaikan kata-kata terakhirmu? Jangan buang waktuku. Bagus, bagus. Betapa sombongnya Suan Chongyang. Ayah, biarkan aku naik dan menemuinya. Suan Jinliang adalah orang pertama yang bergegas maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia merasa dengan kekuatannya sendiri, dia bisa membunuh Jericho Lee dalam satu gerakan. Oke, ngomong-ngomong, anak ini memang seperti ini. Naik dan ambil langsung kepalanya, lalu rebut bunga pemanjang hidup dan penghancur jiwa. Suan Chongyang berkata dengan ringan, seolah dia telah melihat hasil kemenangannya. Nafas Suan Jinliang keluar saat ini. Dia melangkah ke udara dan bergegas menuju Jericho Lee. Dia melihat bayangan samar pada dirinya. Ini kekuatan jiwa. Mata Jiang Huan membelalak karena terkejut. Inilah dasar dari pemisahan jiwa. Jin Liang telah mampu mengembangkan kekuatan jiwanya hingga saat ini, yang membuktikan bahwa dia telah memahami esensi dari master jiwa. Suan Chongyang sangat memuji.
Jiang Sui menutup mulutnya dan tercengang. Sungguh mengerikan dia telah mencapai titik kultivasi ini. Sekarang orang ini telah mencapai budidaya master jiwa, efektivitas tempurnya pasti lebih dari sekarang, artinya dia sengaja membuat masalah. Sialan Jiang Huan sekarang juga merenung, dan mempercayai kata-kata Jericho Lee 9 poin. Dia sangat membenci Suan. Tidak akan mudah bagi siapapun untuk menjadi monyet. Suan Jinliang menatap Jericho Lee dengan dingin, karena kamu bisa memecahkan ular piton hitam itu, kamu setidaknya harus mencapai tingkat budidaya Lingxi. Biarkan saya melihat apa yang dapat Anda lakukan. Bab 2101. Kamu akan melihatnya. Jericho Lee tidak tersenyum. Dia tidak kuat, tapi dia sombong. Sejujurnya, dia juga sangat sombong, tapi dia punya modal untuk menjadi sombong. Kalau tidak ada gunanya jika Anda kehilangan nyawa karena kesombongan Anda. Jelas sekali, Suan Jinliang tidak memahami hal ini sama sekali. Minum. Suan Jinliang berteriak dengan marah, sosoknya bersinar, dan tinjunya memukulnya dengan keras. Dia penuh dengan kekuatan ledakan dengan aura kekerasan. Mati. Jurus itu adalah jurus mematikan, yang mengejutkan semua orang yang tidak jauh dari situ, terutama keluarga Suan. Saatnya menang. Jericho Lee pasti kalah. Merasakan nafas tinjunya, Jericho Lee tidak tergerak. Bersama-sama, dan pedang Qi yang asli keluar. Dia tiba-tiba menebas Suan Jinliang. Sua. Hanya ada suara, embusan, dan darah memercik. Jenius yang sombong, yang dikenal sebagai putra surga dan bangga dengan Suans, tertusuk di tenggorokan dengan pedang seperti itu. Tubuh Suan Jinliang membeku di udara. Detik berikutnya, cahaya putih terbang keluar. Namun, begitu belati itu terbang, Yuan Ying terpotong menjadi dua. Jinliang. Suan Chongyang melolong sedih. Pertempuran berakhir begitu cepat sehingga sebelum semua orang dapat bereaksi, mereka dapat melihat bahwa Suan Jinliang telah mati dan tidak dapat mati lagi. Bagaimana mungkin? Ketika semua orang merasa lega, mereka merasa lega. Semua kaget dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Apakah Tian Jiao, yang menempati peringkat ke-6 dalam daftar, dibunuh dengan pedang seperti itu? Itulah pedang Qi sebenarnya dari guru surgawi. Bagaimana bisa? Bagaimana Zenki Huajian bisa mematahkan pertahanan Tuan yang kehilangan jiwa? Pei Hong ragu-ragu. Pertanyaannya juga menjadi pemikiran banyak orang yang hadir. Menurut mereka, meskipun pedang Zenki tajam, kekuatannya terbatas. Tidak apa-apa bertarung dengan guru jiwa. Bertarung dengan guru jiwa itu adil. Seperti memukul batu dengan telur. Tapi pemandangan di depan mereka benar-benar membalikkan kesadaran mereka. Bagaimana anak ini bisa menggunakan pedang Qi yang sebenarnya sedemikian rupa? Lihatlah tangan yang cepat dan akurat itu. Saya khawatir ini sangat berhasil. Qiao Dingzu menatap Jericho Lee dengan tatapan ketakutan. Orang lain dapat melihat bahwa gerakan Jericho Lee barusan sepenuhnya didasarkan pada pemahamannya tentang pedang. Dia tidak menggunakan gerakan apapun. Dia bahkan tidak memiliki fluktuasi aura apapun. Jadi jawabannya sudah jelas. Langkah Tuan Li. Mata Jiang Weiping melebar dan wajahnya penuh dengan ketidakjelasan. Baru saja, dia melihat serangan Suan Jinliang begitu dahsyat sehingga dia mengira Jericho Lee tidak bisa menahannya. Akibatnya, Suan Jinliang terbunuh dengan satu pedang, yang tidak terduga. Mata Jiang Sui berbinar-binar, saudara Li sangat kuat. Suan Jinliang tidak bisa menghentikannya. Pantas saja saudara Li begitu percaya diri. Petik 2. Bajingan. Bajingan kecil, kamu berani membunuh Suan Chongyang, yang sudah sadar kembali, sangat marah. Dia ingin berkata, aku akan membunuhmu. Matanya merah, dan dia menuangkan air ke mulutnya. Jericho Lee dengan raungan. Hati-hati, Tuan Li. Wajah Jiang Weiping berubah dan dia dengan cepat mengingatkannya. Meskipun Jericho Lee membunuh Suan Jinliang dengan satu pedang, Suan Jinliang hanyalah master dalam daftar Disa. Sebaliknya, Suan Chongyang adalah keberadaan daftar Tiangang, peringkatnya setinggi 16. Anda harus tahu bahwa hanya ada 32 posisi dalam daftar Tiangang. Tiongkok sangat besar, dan ada begitu banyak master tersembunyi di dunia seni bela diri. Semua orang yang dapat peringkat dalam daftar adalah karakter sederhana. Suan Chongyang dapat peringkat 16, kekuatannya dapat dilihat. Bajingan, aku akan menghancurkanmu hari ini. Suan Chongyang telah sepenuhnya dikendalikan oleh amarahnya saat ini. Bagaimana dia bisa mentolerir kematian bakat yang telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk dikembangkan oleh keluarga Suan. Selain itu adalah putranya. Ini adalah pertikaian berdarah. Ini tidak sama. Saat ini,
Aura Xuan Chong yang meledak, dan kemudian dia tiba-tiba mengorbankan pisaunya. Senjata roh. Banyak orang berseru saat melihat pisau itu. Jiang Weiping bahkan lebih khawatir. Dia benar-benar memiliki senjata roh. Meski itu hanya senjata roh tingkat rendah, itu juga luar biasa. Rohani sangatlah berharga. Selain ahli dalam pemurnian senjata, spiritualis biasa tidak dapat dianggap sebagai spiritualis jika mereka memilikinya. Bahkan sebagian besar spiritualis mungkin tidak memilikinya. Mereka hanya dapat menggunakan senjata ajaib untuk memanfaatkannya. Memegang pisau, momentum Xuan Chong yang meningkat, dan tubuhnya mengeluarkan nafas yang menyedihkan, yang langsung melampaui nafas Zhuang Xiang. Ada alasan untuk bisa menduduki peringkat 16, kata Jericho Lee sambil berpikir. Intensitas nafasnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Zhuang Xiang. Namun, Zhuang Xiang dikendalikan oleh Fei hari itu, dan bahkan kartu terbesar, bagian jiwa dari budidaya giok pemecah jiwa Tianxing, tidak muncul. Jika tidak, efektivitas tempurnya akan lebih kuat. Tentu saja, kekuatan seperti itu tidak ada artinya di depan Jericho Lee. Meskipun orang-orang ini kuat, mereka masih sedikit lebih buruk dari Kou Tianhuo. Kou Tianhuo benar-benar dapat menandingi keberadaan orang kuat tingkat semi-abadi, yaitu, dia tidak dapat membunuh orang abnormal dengan putaran kelima panah burung undet. Sua. Wajah Jericho Lee tenang dan dia berinisiatif melawan. Ketika pedang bertabrakan satu sama lain, gelombang ki bergulung dan cahaya serta bayangan pedang itu menyilaukan. Nak, apakah kamu pikir kamu bisa menahan seranganku dengan pedang ki yang sebenarnya? Xuan Chong yang mencibir. Dia memiliki senjata roh di tangannya. Biarpun itu adalah senjata roh tingkat rendah, itu adalah keberadaan yang kuat. Ya. Tapi aku bisa melihat bahwa senjata roh ini tidak memiliki kekuatan di tanganmu. Mulut Jericho Lee penuh dengan olok-olok. Dia memiliki banyak senjata roh. Senjata roh itu kuat, tapi itu tergantung siapa yang memilikinya. Dengan kemampuan Xuan Chong Yang, dia benar-benar tidak percaya bahwa Xuan Chong Yang dapat memainkan kekuatan sebenarnya dari senjata roh ini. Menggertak. Xuan Chong Yang, tentu saja, tidak dapat menyangkalnya. Pedang ini telah bersamanya selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak mengerahkan kekuatannya? Candaan. Saat ini, dia mendorong kaki kanannya ke tanah, melangkah ke udara dan terbang ke langit, lalu jatuh dengan cepat dari ketinggian, dan dengan kekuatan ledakan saat menyelam, dia menebas dengan keras. 3 pemotongan ke langit. Omong kosong. Itu hanya tipuan. Jericho Lee tersenyum saat melihatnya. Sosoknya berkedip. Dia langsung menyerangnya tanpa ada pantangan apapun. Dia menginjak angin dan guntur, dan menunjukkan pedang Taisang level 9 miliknya. Sial. Sebuah pedang terpotong pada pisaunya, langsung mengganggu serangan Xuan Chong Yang, dan kemudian Jericho Lee memutar pinggang dan perutnya, menyapu dengan satu kaki. Bang! Dengan teriakan, Xuan Chong Yang jatuh dari ketinggian dan jatuh ke tanah. Menendang. Jericho Lee mendarat dengan mantap, dengan nada meremehkan, inikah kekuatan Tiangang peringkat 16? Itu saja. Kurasa aku tidak harus mengharapkanmu.